3, 2, roll. Problematika masa depan memang membutuhkan sebuah solusi. Banyak solusi yang masih bergelantungan dan bergelayutan di bumi ini tanpa ada sebuah realisasi. Kali ini akan kita kupas apa yang menjadi kecamukan di muka bumi ini, satu persatu akan kita babat habis. Selasar merah putih, ngerabat nyenik, ojo ilang, ngerabati. Maksudnya, ya ini Indro Warkop. Ngopo nah ini ngopo ngono lho. Ceritanya kan hari ini dia jadi narasumber. Siap. Jadi beliau ini ya. Itu kegiatannya itu di event sebenarnya. Apa itu? Event apa aja, dia sering ngadain hobi terutama ya. Ya hobi trail, ya, burung kicau, burung itu apa merpati dan sebagainya. Itu hubungannya dengan lomba-lomba gitu. Dengan lomba itu ya, beliaunya sering ngadain gitu. Jadi dia lebih ke event organizer. Selain itu dia juga carpenter. Jadi tukang kayu alusan. Iya. Yo lebih jauh lagi yang langsung bersangkutan. Ini siapa namanya biar memperkenalkan diri. Oke. Ya, nama saya Alis. Sering dipanggil Pak Bol walaupun aslinya Heri Sulistiawan. Iya. Gitu ya Mas ya. Dan ya sedikit banyak memang seperti itu ya Mas ya. Seperti itu ya, beberapa event pernah saya lakukan ya, saya jalani. Tapi sih jadi perkara itu satu Mas. Iya, Saya bikin resah. Ketika saya dipanggil di sini itu kapasitas itu saya itu seperti apa? Hanya beratnya saya itu hanya bagian kecil dari gerabak ini. masih jadi perkara itu apakah ini saya ide saya atau yang pernah saya lakukan di gerabak ini ataupun yang di luar gerabak itu berbanding lurus dengan kenyataan itu. Masyarakat ini pun tahu apa enggak gitu. Itu pun enggak ini ya. Saya malah lebih penasaran sih. Wah, penasaran itu apa? Kenapa? Saya ada penasaran sendiri. Jenengan Mas Cucu, Bang Ande, panggil orang ke sini, ditanyain, ditanyain macam-macam. Itu memang tugas kita. Nah, iya, ketika pernahkah Anda duduk di sini? Terus kemudian sebenarnya saya banyak pertanyaan. Iya. Banyak pertanyaan dari konten ini. Loh, ini Bang Ade undang narasumber gimana? Kita itu jadi host. Jadi jenengan narasumbernya. Kalau jenengan nanyain saya kemarin bintang tamu yang kemarin. Iya. Itu sudah memberikan penjelasan dengan gamblang, sangat berkompeten. Betul Mas Ageng? Iya, berkompeten. Terus saya hanya mengulang kan berarti. Artinya sekarang gini aja Mas. Kita balik aja. Ini kita jadi host, Bang Ade sama Mas Cucu duduk di kursi panas. Nah, ini gini loh. Ini jenengan sebagai host itu yo kudu sing kaya saya, paling enggak limitnya itu yo ora kok kayak kaduan. Nanti jenengan kita coba. Kita coba. Jajal, kita coba. Berarti kita di sini. Iya, kalau. Kok kita jual deh. Cari narasumber orang. Jangan-jangan ini salah undangan Mas. Salah undangan enggak susah. Biasanya enggak calling dulu. Nah, ini sakjane iki hose to iki dhewe iki narasumber. Wah, Mas diploku itu ya Mas. Ini kan kita harus podo Bang Ande. Iya. Biasanya ngene iki sih. Heeh. Karo dipeceti. Njur nyumet ra urip-urip. Pokoknya Samsu. Pokoke Samsu. Iki berhubung aku dadi narasumber, rasa Samsu sih. Aku ora iki nek dhewe dadi narasumber itu mah ngobrol apa aja. Kenapa? Pokoknya jenengan sih itu ben podo Bang Ande sih. Iya, siap. Ini ra urip-urip. Podo ya. Ini kuwi Pak. Iya. Ini kayaknya pembacakan. Oke, lanjut. Oke. Iya. Kali ini kita akan ngobrol banyak dengan dua narasumber kita yang sudah menggemparkan dunia, baik dunia persilatan maupun akhirat. Kita lihat saja siapakah mereka. Kita tanya-tanya. Kali ini partner saya sama Deko. Iya. Oke. Lu Mas ini besok jangan mau bikin podcast tadi. Ya apa. Jangan ini masalahnya nanti bosnya nanti kan nganggur nih. Iso kehilangan job. Oke. Udah ada kerjaan baru. Iya. Oke, jadi people
kita tanya dulu. Siapakah mereka? Ini Rembug Kopi ini tuh. Rembug Kopi kali ini merah putih, ojo hilang. Wes kualak-kualak. Ya. Mas Cucu. Nah, ini Mas Cucu. Siapa beliau? Perkenalkan. Ya, nama saya seperti yang sebelum-sebelumnya, nama saya panggilan saya Cucu. Nama saya cukup susah sebenarnya kalau dieja. Dan tidak familiar. Dan tidak familiar, ya udah Cucu gitu aja. Mas Cucu. Oke. Mas Cucu. Sebelahnya bos yang tidak asing lagi di fenomenal. Fenomenal. Tajam. Nah, mesti disumet sih toh. Nah, ini mau tamati Mas. Ini pandila lah nih jagung ini masih mau tamati. Ya. Siapakah beliau? Yang terkenal naik sepeda, naik sepeda motor, malor ngidul ngetan nguron. Siapakah beliau? Wah, ini jangan dicontoh ya enggak pakai helm. Iya, Pak Bol. Nama saya Andi Dwi Purwanto. Saya kelahiran 1978. Berarti sudah 45 tahun. Ya, saya sudah ada di Grabat. Kayaknya bentar lagi. Iya, sebentar lagi. Ya. Kalau panggilan di terminal, nah, kebetulan cocok ngopi tuh saya. Iya. Ini kan Rembug Kopi. Ya, makanya saya ngomongin rokok itu mati. Itu saya dipanggil Bang Ande. Untuk keseharian saya seperti biasa saya gawe ini gedok toh. Satu-satunya home industry makanan tradisional yang ada di Kecamatan Grabat, Gedok Ayu Bang Ande. Nah, ini perlu promosi kolo-kolo wong tunggal lagi nih. Iklan. Nah, kan gitu. Ada lagi. Nah, yang kemarin itu malam Jumat lah kebetulan kita launching angkringan kucingan. Nah, itu angkringan Bang Ande 378 ada di depan rumah. 378 itu kucingan catat ada di Ponggol sebelah utara PKU. Nah, sementara itu dulu. Ada gang masuk. Oh. Ada neon box Gedok Ayu Bang Ande. Lah, di situ. Nah, di situ. Timur dikit ada angkringan depan rumah. Itu sementara itu dulu. Pemirsa good people. Iya, good people. Karmo B. Nyanyi people Karmo B. Ya, ngomong-ngomong. Ki mah takon opo sak Ya, sih. Saya sih menjadi pertanyaan dari kemarin-kemarin dan mungkin juga dari nyanyi people atau netizen yang ada di sana. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Apa sih tujuan podcast ini? Tanya siapa ini? Tanya siapa ini? Apakah ini itu podcast ini itu hanya untuk Grabat? Iya. Atau Skalanya. Secara skala dulu lah. Kita ngomong secara skala. Bang Cucu mungkin. Ya, jadi apa? Ini mau dibilang apa? Podcast atau sekedar obrolan. Tapi intinya ini adalah obrolan yang terjadi terutama di daerah Grabat ya, khususnya di beberapa tempat, mungkin itu angkringan, itu mungkin kedai kopi, warung kopi. Ini sama sih, ini obrolan-obrolan seperti di warung-warung kopi yang terjadi di mana saja gitu. Terus ngobrolin apa saja, seperti apa yang diobrolkan di warung kopi pada umumnya. Jadi mereka itu kadang kalau yang datang ke sini ngobrolin tentang hobi, ya kan, tentang bisnis, terus hal-hal yang lagi tren apa misalnya kayak gitu. Terus sampai ke politik juga ya, karena ini kan menjelang Perkhidmatan Akbar di tahun 2024 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tujuannya apa ya, ini ngobrol-ngobrol yang cuma direkam itu aja ya, dan disiarkan karena kalau kita ngobrol di warung kopi yang lain ya kan, itu kan yang denger dikit terus karena dirungokke terus besok lupa ya. Kalau ini kan ada bisa kita cari lagi ya, ada jejak bisa diulik lagi ya. Tapi jangan lupa subscribe ya kudu ya seperti itu. Sekarang kita sudah di itunya ya, berarti kan boleh dibilang Warkop itu adalah pusat informasi dan data. Ya. Data itu ya, data jelas. Mengenai skopnya tadi berarti untuk masyarakat Grabat ataupun di sekitaran sini berarti ya. Sementara karena untuk kita lihat narasumbernya mungkin yang ada di lingkungan kita karena jangkauannya lebih enak kita memanggil gitu loh. Umumnya gitu Kak. Besok itu suatu ketika siapa yang akan jadi presiden besok di perhelatan tahun 2024 itu akan kita hadirkan di sini. Harus hadir di Selasar Merah Putih. Dan harus sebagai narasumber Rembug Kopi. Di Rembug Kopi. Harus itu.
ada Pak Ganjar. Ya, ada Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Ada Pak Anies sama dan Caimin. Ada juga Mas Kaisang dan sama Pak Prabowo. Nah, besok siapapun beliau yang akan Kaisang apa sih nganu? Mas Gibran. Mas Gibran. Mas Gibran ya. Iya, Kaisang kan di Depok. Iya. Betul sekali. Salah siji. Ora apa ya wis. Pocokan kok iki. Soalnya ora batangane ya. Nah, sekarang kita tanya lagi nih. Podcast ini kan berarti tujuannya itu. Berarti podcast ini adalah meliputi Polexosbud Hankam, begitu Pak? Wah, iya siapapun, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Sebenarnya untuk podcast ini kan penyambung lidah rakyat. Ketika mereka tidak punya jamaah, tapi dia juga jarang mengoleh informasi, entah mungkin dari pemerintahan atau dari si penghobi itu langsung. Lah, kita memberikan sebuah sebuah tempat, sebuah media untuk dimana kegiatan kita itu bisa diakses dari segala lapisan masyarakat itu, baik mungkin Gen Z yang sekarang yang Gen Z itu kayak digencar-gencar atau bahkan mereka-mereka yang mungkin jarang dia itu di luaran sana jarang nyari informasi yang ada di Gerabak lah, mungkin lewat kanal Gerabak Nyenik itu di YouTube itu mungkin terbuka di situ semua informasi yang tentang Gerabak, tentang hirup pikuk Gerabak, tentang problematika Gerabak itu di situ ada. Jadi Gerabak Nyenik itu memang satu-satunya media, Pak Bol. Satu-satunya media yang ada di Gerabak dan berkompeten secara data. Jadi kita membuat acara Rembuk Kopi. Kita ini kan salah satunya narasumbernya bukan hoax ya. Bukan hoax. Bener-bener mereka yang kemarin saya lihat pun. Iya. Saya lihat pun kemarin beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Beberapa ini kan pehobis-pehobisnya pehobis, kemudian mereka memang betul-betul dari Gerabak dan mereka memang ada. Iya. Asli itu lem. Oke, ini berarti salah satu real, ya ini kondisi real yang ada di Gerabak. Ya. Tapi mungkin agak bedanya yang disebutkan sama Mas Jojo tadi, bahwasanya ketika obrolan-obrolan atau majelis-majelis kecil yang ada di warung kopi itu, kalau mungkin agak beda aja di sini, kita juga mencarikan solusi. Artinya ketika ada permasalahan, kita bareng-bareng mencari solusi. Terus di episode ke depan harapannya kita ambil narasumber yang bisa menjawab dari episode sebelumnya. Nah itu mungkin salah satunya itu mungkin. Intinya tidak hanya menjadi rembuk usir. Ya, depan-depan jangan. Dan di podcast ini memang ada manfaat, ada sumber-sumber. Yang pasti informasi itu akan berjenjang. Kompeten dari juga kita dari tim juga kan mengolah nih hasil dari podcast yang misalnya episode terakhir lah 21 itu apa sih, kemudian kita evaluasi, terus kita berembuk nih bertiga nih. Mungkin kalau aku lebih ke produksi ya, artinya lebih ke kameramen dan editor sama direct lah. Mungkin kalau Mbak Ade sama Mas Juju lebih ke mengolah bagaimana di episode ke depan itu lebih menarik atau lebih menantang atau lebih kontroversial dan lain-lainnya, tanpa meninggalkan tujuan awal bahwasanya memang kita sih menciptakan panggung aja gitu loh. Panggung yang ya kita kira udah sangat layak lah ya untuk kelasnya Gerabak seperti ini dengan segala fasilitasnya ini, supaya orang-orang yang notabene, artinya yang notabene mereka tuh kayak seneng mengungkapkan opini, atau mungkin yang kemarin Mas Tujuk bilang wacana itu ya ayo kita di sini seperti apa, dan ini juga penontonnya juga aku pikir juga sudah mulai agak lumayan lah ya, dan mereka juga punya interaksi yang bagus. Kita itu di Gerabak itu sebenarnya butuh wadah untuk untuk berkomunikasi, untuk diskusi terutama. Semacam forum komunikasi tapi kita bikin secara online aja gitu. Forum diskusi terbuka itu sangat jarang di Gerabak ini. Jarang. Dan ketika kita mencetuskan ini kan hari ini dengan digital lah semuanya ya, harapannya nggak cuma orang-orang yang pengen kita undang aja. Ketika ada orang yang pengen misalnya, Mas aku kok pengen tundang mengeluarkan undang atau ya bisa hubungin kita, ya udah BA-an biasa aja gitu. Jangankan kok yang orang-orang itu sesuk itu sapa sing arep nyalek, baik itu caleg anyar maupun incumbent itu oleh teko kene. Boleh andene. Kemudian podcast umum untuk masyarakat Gerabak. Iya. Bahkan kemarin misalnya apa ini ya? Nanti kita tulis di sini. Balik misalnya kayak kemarin
kita soal politik kan supaya juga itu kan kita juga ke edukasi ya. Iya, intinya kita mengedukasi. Kemudian terutama anak gini, muda yang memang berkarya juga kita. Betul, karena edukasi ke Gen Z itu tadi, itu kan media yang lebih mudah, yang lebih familiar itu kan sekarang ya media digital. Nah, ini platform-platform seperti ini kita berusaha menghidupkan dan kita kembangkan di Gerabak supaya bisa tepat sasaran, menurut saya seperti itu. Ya. Dan memang sudah paling efektif. Selain juga memang kita juga secara low budget lah ada menyiarkan kan juga hari gini kan juga siapa aja bisa. Tapi juga yang menarik adalah siapa aja bisa mengakses. Contoh kayak gini yang tapi kita nanti di sesi kedua. Lanjut. Oke. Begitu istimewa. Berarti memang podcast ini dibuat untuk masyarakat Gerabak dengan segala polisinya. Iya. Seperti itu. KC. Yuk kita masuk ke sesi 2. Wah Mas, ayo sambil ngopi-ngopi. Ini makanan bisa di... Biasanya Dewi loh. Biasanya dia yang mempersilahkan. Iya. Hostnya saya. Oh iya. Manut aja pokoknya. Kok manut timbangane malah ra takoni, made yang kentir malah to. Ya wis kok didumbi lah. Jadi people, di Rembuk Kopi kali ini kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi. Di Rembuk Kopi kali ini. Iya. Kita ngomong Rembuk Kopi ataupun kita bikin podcast seperti ini pasti kan ada Di tujuan. di belakang itu pasti ada. Kan saya cuma tadi itu belum melihat di sini kok produk-produk dari lokal kok juga belum ada, sementara hanya dari Merah Putih sama itu aja ini kita. Iya, di sini belum ada. Wah, Belum ada pelan-pelan ya. iya, di itu yang Mas Bro di ibu kota sana. Iya. Pasti ada ya. Endorse itu Ya, ya. Tokopedia lah minimal ya. Pasti ada. Nah, ini siapa sih saking kuatnya yang di belakang nih kayaknya? Siapa sih yang ada di balik ini semua? Dan sponsorshipnya itu bagaimana? Pengolahan manajemen ya Benar, karena kan juga membutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit. Ya. Ini buat Genji juga ya, buat para Genji. Ben ngerti. Biar tahu. Angel ora to gawe podcast kuwi. Nah, seperti itu. Ya, mungkin akan Mas ya Mas yo. jadi orang ben dijawab Mas Juta aja. Kita Mas Juta ya. Iya. Mas kan saya lihat dari beberapa. Ya masih urut tua. Nah, kan urut tua. Anggap urut Mas aja. Urut tua. Jelaskan. Oke, Mas yuk. Monggo. Ya, kalau ngobrolin masalah produksi ya, Siap. acara Rembuk Kopi ini produksinya juga nggak banyak. Kita sama kok kayak ngopi-ngopi di terminal di depan rumah, di teras kayak gitu. Ini kan seperti ngopi-ngopi di teras di depan rumah. Layaknya menjamu tamu. Ya, jadi saya pikir ini acara yang wajar lah, nggak begitu harus ada persiapan yang matang dan luar biasa itu enggak, karena ini hanya semata-mata seperti acara bukan acara tapi memang kegiatan obrolan di depan rumah di kedai kayak gitu. Jadi, tapi cuma yang membedakan kita ada rekam digitalnya. Jadi mengenai produksi podcast ini adalah yang paling low budget saya pikir ya. Jadi itu karena semata-mata bagi dan untuk kita. Iya, semata-mata kita ini hanya ingin berbagi untuk daerah kita di Gerabak. Gitu. Kecintaan kita terhadap Gerabak itu sehingga kita menghadirkan acara Rembuk Kopi ini. Gitu. Jadi ini makanya bisa terbuka buat siapa aja yang pengen rembukan di sini. Gitu. Mas, saya ngobrolin tentang hobi mancing misalnya. Ya kan, monggo enggak apa-apa karena terbuka buat semua masyarakat kalau komunitas begitu ya. Iya. Jadi awalnya gini nek, saya boleh nambahin ketika kita mempunyai keluhan, kegelisahan atau kegundahan yang sama, kita ini kebetulan sama kameramen Mas Agung itu kan juga sering ketemu kan, apa toh sing menjadi menjadi gundahan kita itu seperti apa. Ada beberapa hal-hal yang mungkin tidak terjawab ketika kita nanyakan dengan siapapun. Ketika kita tanya, ya kono jajal takon kai. Nah, kita mencoba untuk membuat sebuah media di mana kita mendatangkan narasumber apa yang menjadi pertanyaan masyarakat yang belum terjawab. Nah, kita akan mendatangkan narasumber yang benar-benar kompeten ketika pertanyaan-pertanyaan itu
yang sudah berkelanjutan di masyarakat. Intinya seperti itu. Ya, karena kita merasa bahwa di Gerabak itu sebenarnya butuh ruang, ruang untuk diskusi, benar-benar. untuk menyampaikan sebuah unek-unek kayak gitu, gagasan atau gagasan ide dan sebagainya. Itu nggak ada ruang sama sekali. Iya. Nah, kalau boleh ini dijadikan sebuah media untuk bedah, atau istilahnya sekarang itu curhat gitu ya. Ngomongin apa aja gitu kan, ya kan, curhat. Jadi curhat ora per orang, tapi kita sama banyak orang ya mungkin bisa mungkin kalau yang dimaksud Mas Dudio itu kalaupun kita pengen curhat kan kita juga punya nih, karena ditanya kan kita akhirnya nanti kita terbuka juga apa sih keluhan kita juga. Tapi memang mungkin agak kita tegaskan bahwa di sini kita juga ketika siapapun curhat kita akan mencoba mengolah menjadi sebuah data. Terus kemudian kita cari solusinya itu siapa, minimal kita hubungkan dengan orang yang berkompeten tadi. Contoh misalnya, Mas, ini ada juga sih pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin di episode selanjutnya bakal kita adakan satu sesi juga, misalnya Mas gimana sih caranya membuat KTP misalnya. Ini kan relate ya, artinya ada pelayanan secara umum kayak gitu ya. Walaupun secara ini dia bisa sebenarnya ngecek di Google itu Dukcapil dimanapun sama ya, cara-caranya untuk cara, tapi ketika disampaikan secara verbal maupun video dan audio nanti yang menjelaskan Bang Ade maupun Mas Cucu, atau di sini mungkin ada orang kecamatan kan mereka lebih tercerahkan. Andai kayaknya aku kenal Bapak Ege. Atau mungkin itu akan kita sebenarnya, karena kita juga punya hubungan baik ya dengan birokrat. Artinya birokrasi di Gerabak. Misalnya contoh kecil sih, aku juga pengen misalnya nikah kok gratis sih di KUA. Bener apa enggak sih? Puas atau enggak? Pak itu kalau di TikTok misalnya gratis. Berapa gratisnya? Kita hadirkan si ketua narasumber supaya orang yakin. Aku sudah punya seperti itu, memang kita juga lagi mencari formula lah ya Mas ya, bagaimana supaya birokrasi juga bisa memberikan, kita kan juga ada tuh ya kan pelayanan Mas, iklan pelayanan masyarakat. Aku juga menarik misalnya kayak di puskesmas ini kan kita tahu ada puskesmas Gerabak 1, Gerabak 2, yang tempatnya di mana? Di Giri atau mana dia? Yang di lantai Lebak. Terus kemudian Kelekaran itu menjadi rumah sakit umum. Ini seperti apa sih? Nah, aku penasaran nih, kita mendatangkan narasumber kepala puskesmas atau Markus mungkin kan sing Tangkono Markus kan ngerti sak jeneng dia apa to Gus kan salah satunya mungkin karena kan pelayanan publik ini juga ada di depan mata, tapi kalau menurut saya orang-orang yang awam mungkin kita lah ya yang nggak menggunakan, contoh gini aja, mungkin Mas Juju nanti bisa membayangkan Gadian ini Gerabaknya fungsinya apa tuh sekarang. Nah, aku ngerti ini bahannya aku biar sok gadek jarit rono misalnya zaman dulu. Tapi ketika sudah ada revolusi ya, termasuk sistem dan sebagainya. Kantor pos, kantor pos juga udah jarang pengunjung. Fungsi jarang sekarang orang aja Mas, jangan kantor pos Boyolali. Kantor pos Gerabak. Nah, lanjut ke host ini kayaknya host ini udah masuk angin dari Boyolali sampai sini. Ini hostnya yang mau kita tanya-tanya sebenarnya udah punya gambaran pertanyaan yo. Banyak sekali bahan-bahan yang mau ditanyakan. Apa meneh Mas? Jajal takon sing kira-kira aku iso jawab lho Mas. Langsung jawab sesuk episode berikutnya Mas. Kita masih di seputaran rembuk kopi. Iya. Bang Ande tadi dari awal program ini kita sudah tahu penjabarannya. Kapan sih pertama kali tercetus itu? Tercetus, terus kemudian arahan ke depannya itu step-stepnya yang kalian ini olah ini menjadi seperti ini itu seperti apa? Ya, kalau untuk awal tanggal, bulan dan tahun itu mungkin kalau episode yang sekarang itu masuk ke episode yang 22 ini. 22. Sekitar per satu minggu. Berarti mundurnya piro itu? Satu bulan itu kan 4 pertemuan. 5 bulan yang lalu ya. Nah, sekitar 6 bulan ya. Iya. 6 ping 4 berarti 4 ping 6 berarti 24 likur. Nah, berarti meh 6 bulan. Hampir 6 bulan ya. Hampir 6 bulan. Kita enggak pernah jeda. Jadi setiap ya pasti. Tapi kalau belum, biasanya kan kita malam minggu kan nih. Nah, kebetulan ada beberapa teman atau kru kita itu yang nggak bisa hadir, berhalangan hadir. Nah, kita mundur. Kalau nggak malam Senin ya malam Selasa gitu. Tapi setiap minggunya pasti kita hadir untuk memberikan sebuah pencerahan ya yang menjadi polemik-polemik di masyarakat itu akan kita bedah di situ gitu.
iya. Berarti ini sudah mulai 6 bulan yang lalu. Iya. Dan kita sudah ada di 22 episode. Iya. Dan spesial untuk ke-22 kali ini ya. Hose ganti. Iya. Indro Warkop. Wah, kali Hose Indro Warkop, Bang, ngeri. Ini satu-satunya Warkop yang masih hidup loh. Iya. Lalian mati kabeh kok. Jangan besok kameramen juga bisa dibaca. Kita suruh ngomong ini kan. Iya. Anu dulu ya. Jadi kan untuk host kali ini kan juga serba bisa jadi. Wah, sajane iya. Multi talent juga. Termasuk nyaponi dalan barang aku nyaponi. Dinas kebersihan kok. Kameramen harap hati-hati. Iya. Hati-hati nek cukup gambar Mas. Inggele kuwi masalahe salah bidik kita oleh gendut. Perlu tidak terselamatkan. Masih di Rembuk Kopi kembali. Iya. Kita masih di seputaran Rembuk Kopi kali ini. Tapi aku mau jawab dulu bahwa kalau yang tadi nanya bahwa siapa sih dekengan atau sponsor utamanya, Iya. belum terjawab secara apa ya? Secara gamblang. Secara gamblang belum ya. Iya. Jelaskan itu adalah kronologi. Jadi sebenarnya kalau masalah sponsor ataupun dekengan itu sebenarnya kita nggak punya. Itu adalah kekuatan ya kalau secara real adalah kita bertiga ya. Itu kalau secara real. Tapi kalau saya kita bawa brand, memang kita juga dari Grabak Klinik memang pure hanya dengan Selasar Merah Putih. Artinya Selasar Merah Putih juga seperti kita tahu juga punya space yang luar biasa ya. Artinya bagi podcast ya sekelas berapa kali Mas ya? Ya. Ora ono kok Andi jajal. Sing do ngomong iki iso ngomong. Artinya di media ora wani gawe podcast. Artinya ketika kita sudah punya studio seperti ini, jadi kita ada beberapa rencana sih Mas ya. Iya. Kita mau rubah set dan sebagainya, tapi kayak kita masih asik di ujung ini ya. Kita pengen di sini ya. Jadi kita pengen bahwa ujung ini udah punya Rembuk Kopi nih gitu loh. Iya. Dan ya kita sebenarnya kerjasama dengan artinya bekerja sama dengan Merah Putih itu karena nempel dengan Mas Yusuf sendiri yang memang mempunyai minat dan niat yang sama untuk Grabak. Yang pasti tempat ini ownersnya ini gitu loh. Yang jelas kedepannya begini, di Rembuk Kopi ini tentu saja kita kan akan selalu mengetengahkan hal-hal yang tentu saja untuk membuat Grabak itu tuh lebih maju dari sektor apa saja. Sing sementara itu ditutup-tutupi. Iya. Di Rembuk Kopi terutama ini itu, kita bedah. Jadi memang tidak ada tedeng aling-aling. Tapi gini, Pak Bol. Kadang teman-teman yang di luar sana itu kalau ngobrol non sewu. Off the record. Itu ceblong koyo ngono kae. Tapi ketika mereka kita hadirkan di sini, dia gampang. Ojo aku sik, kae sik. Nek saiki aku ora iso, sesuk aku arep ngene, digagalke banyak itu hal kayak gitu. Jadi mundur itu biasanya seperti itu. Nah, hal seperti itu. Kadang narasumbernya itu narasumbernya itu kadang berkompeten sebenarnya. Mereka sudah kita schedule-kan. Ternyata dia menggagalkan di gitu loh. hari-harinya banyak. Sebenarnya gini, permasalahan-permasalahan yang ada terutama di Grabak ya, baik kelurahan maupun kecamatan Grabak itu kan banyak sekali yang menjadi sebuah problematika yang harapannya masyarakat itu bisa mengetahui. Ya, dengan adanya Rembuk Kopi kali ini harapannya teman-teman yang bisa memberikan pencerahan, memberikan pengarahan tentang apapun itu yang menjadi kecamuk-kecamuk yang ada di masyarakat itu bisa dibedah di sini gitu loh. Lah tapi jarang. Iya kan? Jarang orang-orang itu mau di sini tuh ngopo kan gitu. Padahal skopnya luas loh. Kita tidak harus ke segmen-segmen tertentu, tapi kita membicarakan masalah sosial, masalah lingkungan hidup, apapun itu. Masalah ketimpangan di alam misalnya, tentang sampah, tentang orang masang-masang seenaknya sendiri. Lalu itu sing menjadi ibaratnya sampah-sampah visual kan juga sampah visual. Ya kan. Nah, itu kan sebenarnya perlu ada tugas si sopo to sakjane kan gitu. Sementara begini loh, kadang di Grabak itu ada beberapa kewenangan nih. Kewenangan misalnya ya ini kewenangan tokoh masyarakat. Kewenangan masyarakat itu sendiri, tapi mereka tidak peduli. Ada kewenangan pemerintah katanya, baik pemerintah di daerah sini maupun pemerintah yang di atasnya. Tapi juga mereka tidak berbuat, itu juga menjadi kegelisahan. Banyak yang membicarakan hal seperti itu di beberapa majelis ya. Tapi yo entek nanggon kono tok. Enggak ada solusi. Itu hilang begitu aja. Mas Jojo itu supaya kita tuh sebenarnya menghindari beberapa hal ya. Maksudnya ada di kota-kota besar dan sekarang udah biasa ya, ketika viral baru tidak lanjuti. Jadi contoh kasus yang baru saja belum ada sebulan ya. Sebenarnya
ini juga kasus kecil tapi kita udah ngerasain nih efek di media sosial yang ada di Gerabak. Persis di depan mana pasar itu ada contoh kecil ini hanya contoh kecil sih, ada yang kemarin aku angkat Mas. Apa itu? Baliho atau billboard besar itu kan dia sudah tidak layak dan cenderung membahayakan. Berbahaya gitu ya. Itu kan. Propos atau apa mungkin. Ya memang udah waktunya lah ya mungkin ya. Harus direnov mungkin. Perawatannya juga mungkin memang. Tapi kan yang setahu kita itu kan vendornya juga di luar Gerabak. Yang kita bicara kemana seperti kan? Misalnya mungkin advertisingnya nggak ada pemantauan di daerah kayak gitu ya. Biasanya juga dia nanam orang lokal sih biasanya. Cuman mungkin oke lah kita anggap orang itu lupa atau mungkin kurang perhatian. Ketika saya angkat dengan video 1 menit itu Mas, kita naikkan sore atau malam lah itu, besok itu udah dibenerin Mas. Aku juga nggak tahu, nggak lihat. Sebelum aku angkat dengan video itu, orang-orang dengan saksi di bawah ya, yang mungkin tukang ojek atau saudara-saudara kita orang yang lalu lalang di situ. Lalu lalang di situ. Kayak leleh lu ya? Enggak, ngomong bahwasanya itu tuh ketabrak truk pembawa ayam atau apa, tapi malam lah mungkin ya. Ini tidak tahu pelakunya siapa. Tapi teman-teman atau saudara-saudara kita di bawah itu kan juga nggak tahu mereka mau ngadu kemana. Padahal biasanya vendor apapun itu pasti memberikan nomor kontak itu di belakang atau di mana. Nah, hal-hal seperti ini kan maksudnya ketika kita di Gerabak juga saya pikir resiko sosial dan sebagainya sama. Ya perlu ada media-media seperti ini agar mereka lebih mudah mengakses ya. Jadi ada juga salah satu contoh nih. Di beberapa kota yang lain, saya itu sering mendengarkan aduan-aduan itu lewat radio. Misalnya nih, jalan berlubang dan lain sebagainya. Itu entah yang telepon tuh tukang taksi, tukang ojek, jalan seputaran ini berbahaya begini. Nah, itu tuh sama penyiarnya itu langsung bisa di interaksi langsung ya. Betul ya. Iso tanya telepon juga dinas terkait dan lain sebagainya. Nah, di sini nggak ada. Padahal butuh forum-forum atau mungkin tapi lebih penyambung kalau di Rembuk Kopi itu yang dimaksud Mas Jujo maupun tim itu maksudnya kita soft lah, artinya memang kita mengajukan data bahwa Pak ini rusak, ini apa ini. Kalau kita misalnya kalau misalnya yang aku lakukan itu kan lebih spontan dan tidak terarah. Itu saya nggak ngetek siapapun karena juga nggak tahu itu vendornya siapa. Sedangkan kalau kita juga harus menghubungi dinas PPAD atau apapun itu kan juga ribet ya. Dan orang-orang sekarang nggak mau ribet ya Mas ya. Nah, ketika aku naikkan itu besok itu sudah ada penanganan dan itu udah dirapikan. Nah maksud Mas Juju ini ojo ngono lah. Jangan viral, nggak usah. Segala sesuatu itu bukan rasa viral sih. Jangankan hal-hal yang prinsip membahayakan juga ya kadang ya. Ada yang saya bilang bahwa ini itu juga masuk ke tata kota misalnya, ke ranah keindahan misalnya. Keindahan. Misalnya ada beberapa nih di spot-spot di daerah Gerabak, entah itu di terminal, entah itu di pasar atau di sepanjang jalan raya kayak gitu. Ada hal yang menurut saya itu tuh mengganggu keindahan. Kurang pantas. Terus kemudian juga desain yang dari awal itu tidak difikirkan. Misalnya tentang tanaman, pemeliharaan tanamannya seperti apa, tanaman ini bertahan sampai berapa lama, siapa yang mau maintain, siapa yang mau nyiramin. Kadang sampai layu, sampai potnya itu udah nggak ada, yang masih nongkrong aja di situ. Ya awalnya itu tuh bagus, tapi ya itu ketika mereka itu di awal itu membuat gagasan-gagasan seperti itu, apakah nggak difikirkan kan nih? Depannya nih jangka waktu berapa terus bagaimana, dan sekarang udah morat-marit menurut saya itu jadi ya nggak karu-karuan. Itu dari visual itu. Itu dari sisi kan ya, itu nggak mengganggu pejalan kaki, tapi mata kan estetikanya. Estetika, betul ya. Estetika kan dari secara estetika tata kota kan di Gerabak sendiri. Malah Gerabak sendiri kan belum pada tahu mungkin. Saya malah bertanya kemana harus mengadu. Tapi saya bertanya begini, menjadi wadah orang yang seperti itu. Gerabak itu gini loh, saya mau bertanya, ukuran Gerabak itu apa sudah sampai ngomongin tata kota? Sudah bisa ngomongin sampai ke sana? Lah gini. Kadang gini aku bingung sebenarnya mungkin gini, yang kita pancing ataupun yang kita rangsang itu kan yang dimaksud itu adalah kepedulian dari masyarakat terhadap keberadaan area-area publik dulu. Itu seperti apa? Artinya gini, mungkin ini ada yang dijaga. Berarti ketika dijaga itu ada perawatan ya kan? Red zone kan. Berarti ada area-area yang terlarang untuk
nonsen, maksudnya apakah itu untuk bentuk komersil atau apa? Nah ini kan juga belum secara gamblang kita mengetahui kan gitu. Misalnya di titik A, ini nggak boleh nih masang bendera partai misalnya. Iya. Ya, Atau di titik B terjang aja nggak terjadi. nggak boleh memasang artinya yang mungkin tontonan pengajian atau kita Iya. bukan ke pengajiannya, bukan ke tontonnya, tapi memang nyun sewu area ini hanya untuk iklan layanan masyarakat. Iya. Himbauan-himbauan misalnya ya ngajak damai ketika pemilu itu kan lebih Betul. manfaat daripada mudorot tadi. Tapi Iya. kalau ketika yang sekarang ini kita timpang tindih, karena apakah karena memang aturannya belum dibuat atau memang Tidak ada kepedulian. ya mungkin memang karena mungkin terbiasa juga. Kalau Lelang setahu aku gue. sih yang di Erina dulu itu dari zaman Jepot juga untuk Wah, ada ulang ya apa balapan jaran dan sebagainya Iya. dulu di sana ya. Iya, iya. Nah setelah HK itu Ada. di Masuk, situ ya. mungkin secara estetik nggak mungkin Nggak lah mungkin, dipasang iya. di halaman Kemudian HK. berpindah ke sini, Terus ya. kemudian balik ke blank spot Bergeser, lagi. iya. Blank spot Karena itu di sana mereka punya satpam. Iya. kan berarti harus ada regulasi. Iya, iya. Nah, makanya balik lagi ke regulasi ini, apakah yang di black spot itu di sub, kan areanya di sub ya itu? Iya, iya. Nah, memang Turun boleh-boleh terminal aja. kok. Boleh-boleh aja dengan beraneka bentuk, beraneka dan ya, kebetulan aku belum pernah sih masang di situ ya, tapi Estetika kembali. balik lagi ke estetika. Iya, iya. Nah, masalah estetika ini kan akhirnya kembali ke kepedulian bersama apa? Saya kira nyawang kayak mana apa ora. Ketika orang aku ora tahu nyawang sih. Lah berarti iklan itu gagal dong. Iya. Bener nggak? Iya. Tapi ketika ada yang resah, wah iklan kayu mau ini gon si A si B. Udah mirip. Loh, wah, berarti Nah, itu dia melihat membahayakan. dan iklan itu dapet gitu. Oke, kita udah lewat nih 5 menit. Kita lanjut ke sesi 3 sementara serutup dulu. Hantaman bro. Sambil dicaduk-caduk. Dicoba itu. Monggo sekalian di Rahapi. rahapi kembali Siap. biar lebih hangat lagi. Monggo. Karena season terakhir kali ini, season keempat, Masih di kursi panas. lebih membara. Iya. Apa meneh iki? Wah, do takok yo. Tak jawab kaya kowe iso. Oke, kembali Rumput Kopi. Masalah kedepannya, Iya. tujuan, Iya, iya. tujuan dari Rumput Kopi kali ini, ataupun yang sudah diadakan dari 6 bulan yang lalu. Iya. Orientednya kemana sih? Ke profit kah? Atau sosial? Atau apa? Bagaimana ini? Bang Ande? Jadi gini, ini kan di awal sudah kita jelaskan bahwasanya Rembuk Kopi ini dari, bagi, dan untuk kita. Jadi baik narasumber maupun kru yang ada di Rembuk Kopi ini ora bayaran kabeh. Jadi ojo ngalah bayaran jagong nang kene. Nek mangan gratis, ngombe gratis silakan. Ya kan gitu. Iya. Rokok sama dewi. Sama rokok sama dewi. Jadi ketika tapi ada ketikanya. Ketika ada salah seseorang atau siapapun dia yang berkepentingan untuk pengen menjelaskan sesuatu di Rembuk Kopi ini boleh. Iya. Mesti boleh bayar gitu loh Mesti. Tapi kita tidak menutup kemungkinan mereka bayar. Orang juru haram gitu ya. ya. Orang juru haram enggak. Kita juga menerima kalau dia mau bayar. Orang bayar orang apa-apa. Tapi yang hubungannya dengan kemaslahatan dalam artian masyarakat yang wajib Secara umum, mengetahui ya. gitu. Iya. Nggak secara personal saja, Ya. tapi kalau itu digunakan untuk secara umum, Ya. berarti itu adalah no No, ini no ya, berarti no ya, profit syarat lah, gitu no ya. profit. Ya. No Ya. profit oriented. Karena memang juga sebenarnya bukan kita nggak doyan duit ya. Ya. Bahwasanya ketika memang kita tujuan dari ini memang no profit oriented ataupun money oriented itu karena kita sadar. Sadar juga ya masing-masing kan di sini juga mungkin Bang Ade, Mas Cucu, walaupun saya juga udah punya pekerjaan yang insya Allah bisa menopang lah artinya gitu kan. Nah kalau bukan seperti ini yang kami berikan untuk berapa, kami bisa memberikan apa? Nek aku ditarik duit bendino ge nguripi berapa? Bodoh. Kan tentu juga duit itu berguna dan bermanfaat. Iya. Tapi ketika skill ataupun ini makanya siapapun sih sebenarnya bukan cuma kita. Harapan kita tuh sebenarnya kemarin kita sudah pernah berembuk. Setelah Rembuk Kopi ini ada podcast lain Muncul gitu ya. muncul di Gerabak dengan versinya mereka. Misalnya nih anak-anak SMA ya membicarakan masalah romansa mereka lah. Atau- Kemudian ada ibu-ibu ya mungkin dari secara ini mereka Warisan, membicarakan soal ketahanan seorang perempuan itu di dunia mereka itu seperti apa dan sebagainya. Ya. Harapan kita sih seperti itu. Tapi mungkin ya orang masih nganu lah ya Mas ya. Mungkin Ya. masih mantau-mantau kita nih. Betul. Sajane angel Rembuk kurang Kopi- arah-arahnya kemana? Enggak, Rembuk Kopinya harus tahan pirang episode itu loh. Iya, iya. Nah,
Dan ini menjadi tantangan buat kita. Ini jangan ditunggu, mereka jangan nunggu kalau dia akan menjadi ibaratnya menghidangkan podcast silakan. Jangan tunggu kita itu berhenti di sini loh. Kita akan berlanjut, ini akan lekang zaman ini. Jangankan kok cuma 6 bulan, kita itu nek iso nganti wong ora ono sing nonton, ora ono wong, dhewe iki gari wong telu tok, ije siaran kok. Harapannya gitu. Ora ono sing nonton luwih. Ngomong gitu ya. Iya, karena secara ini kan karena file-file itu tersimpan di YouTube ya. Betul. Itu kan harapan kita tuh enggak sekarang kita tag saja. Ya. Kita tag, besok kita naikkan. Besok harus ditonton kan enggak? Iya. Setahun Itu lagi mau juga setahun enggak lagi, masalah. ya, 2 tahun lagi juga enggak masalah. 3 tahun lagi enggak masalah. Dengan harapan siapa tahu dari hasil Rembuh Kopi ini itu bisa bermanfaat digunakan pada pasti. Ya. Itu pasti. Karena justru karena kita bisa sampai 22 episode dan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Itu karena kita enjoy. Dan kita nggak pernah ngeluh gitu. Ya kendala pasti ada lah. Tapi sementara ini ya kendalanya tuh mungkin siap-siap teks, narasumber ada. Kembali ngomong kendala nih. Kendala terberat. Itu apa sih sebenarnya? Untuk Rembuh Kopi nih. Ya. Sebenarnya gini, nek saya ngelihat kendalanya cuma satu, mungkin kalau di teman-teman kita ini yang kita ibaratnya tim kreatif kita ini bertiga ini kan sakjane ready, on time ready. Cuma kadang kendalanya itu ketika kita memanggil narasumber yang berkompeten untuk menerangkan sesuatu, narasumbernya itu wegah teko. Jadi dia duwe unek-unek, duwe pendapat tapi nggak mau membeberkan. Rata-rata gitu. Kasus-kasusnya kayak gitu terus. Misal pun non sewu, kita tanya tentang sakjane jogging track lapangan kae. Itu sakjane kita tanggung jawab sopo, danane saka ngendi. Sebenarnya mereka banyak yang tahu loh. Di luar sana tahu, itu danane dari ini dari itu, tahu mereka. Tapi ketika mereka kita ajak ke sini untuk menerangkan jogging track itu ragatis saka ngendi. Nek misalnya diragati saka desa kok ora nang APBDes. Njur klangkeng kae. Kayak klangkeng kae fungsine nggih apa? Arep ternak luwak. Apa age bal-balan ben ora bali metu saka njaba. Itu ngopo gitu loh. Lah, mereka yang berkompeten gawe kerangkeng sama jogging track itu kita hadirkan kok belum bisa nggak mau hadir. Mestinya bisa mengkomunikasikan ya kan gitu. Itu jur anggarannya kok ngendi kok ceritanya kok izin duwe utang. Bagian dari kendala-kendala yang sebenarnya kita nggak nyangka. Mestinya ada beberapa figur atau tokoh atau orang yang kompeten itu tadi bisa memberikan sebuah keterangan, penjelasan dan sebenarnya ya balik lagi sebagai dari dasar kita bernegara adalah hak publik untuk mengetahui. Nah, itu menjadi dasar itu kan itu yang selayaknya seharusnya masyarakat tahu. Itu sakjane mbok dikai ngerti. Ngopo to abote? Wong dekne ya ora risiko apa-apa. Ketika itu misal pun ada sebuah penyimpangan yang dia terasa atau tersentil kan yang melakukan penyimpangan. Ketika kita sebagai masyarakat kita tanya sakjane kae lho apa to? Ada kewajiban untuk masyarakat bertanya. Tapi sebenarnya yang dengan siapa? Yang kita tunggu itu kan bukan hal-hal yang negatif atau hal-hal penyimpangan itu tadi. Hal-hal ke depan yang membuat Gerbang ini jadi lebih luar biasa itu yang kita tunggu malah. Dari siapa aja. Jadi mereka kadang untuk ditanya bagaimana mengemukakan tentang gagasan-gagasan yang luar biasa itu aja nggak keluar gitu. Padahal mungkin kendalanya itu Mas yang paling berat. Iya, paling berat itu. Jadi begini, menggagalkan di akhir di ekspektasi kita terhadap beberapa figur secara personal itu tuh sebenarnya mereka itu kompeten dan ternyata dugaan kita suka meleset. Ya. Kok tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, kadang gini, Pak Bol. Kita berharap itu kendalanya malah bukan dari kita. Ya, bukan kita. Jadi lebih ke narasumbernya. Yang sebenarnya kita misalnya nggak on frame kayak gini, gitu kan itu lebih luar biasa. Tapi kenapa sih ketika tidak beda lagi? Enggak beda, enggak mau datang. Malah sampai nggak mau datang. Nggak mau datang dan ini kan wedi nek diketahui orang lain. Tapi unek-unek itu disemen dhewe yang nggih apa? Ayo malah iso setruk. Kadang juga ada yang berpikiran dengan menghadirkan mereka itu kita akan menjual mereka loh. Iya, kesannya eksploitasi gitu loh. Kita ini menjual apa toh? Kalau ini misal pun ada seseorang yang mengetahui tentang sesuatu hal yang dia itu angger cerita dimanapun tempat dia muni, wah nek kayak gini. Lagunya itu terus. Lagunya ngono kuwi. Udah gini Pak, ayo kita mengakomodir, ayo kita hadirkan jenengan apa yang diketahui jenengan yang menjadi kegelisahan jenengan, ayo jenengan utarakan sounding dengan siapa kita hadirkan di sini. Wah ojo aku.
Nah, itu rata-rata ini menjadi kendala rembug kopi itu. Sakjane nek kita ngono mbok ana udan bledek tetep mangkat. Kita profesional. Lah wong sing karena memang karena artinya gini, ketika kita komit karena kita punya niat yang baik gitu. Apapun masalahnya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kita setiap malam Minggu kita ngumpulnya bertiga ini ketemunya kadang cuma malam Minggu tok. Nah, itu sebagai ajang kami bertiga mengeluarkan energi-energi positif itu caranya. Nah, kalau ditemenin orang-orang yang positif juga, karena kita belajar ketika beberapa narasumber kita malah jadi tahu banyak informasi baik tentang A, B, komoditas kopi maupun kita baru tahu nih ternyata ternyata UMKM Gerabak nih ada udah tembus Indomaret. Kita juga baru tahu di meja ini gitu. Sebenarnya potensi-potensi di Gerabak ini dari berbagai sektor ya, apa aja itu luar biasa. Luar biasa. Yang sebenarnya perlu diketahui masyarakat secara umum di Gerabak sendiri, gitu kan. Mergo ngene, Gerabak itu ora duwe web yang bisa diakses masyarakat. Hanya satu-satunya media untuk memperluas informasi itu ya rembug kopi ini, Pak Jutek. Nah, saya melihatnya kayak gitu. Padahal nggak ada yang mengakomodir. Iya, kita tadi sudah terangkan. Produksinya berapa toh? Iya. Oh, nggak seberapa loh. Nggak seberapa. Kalau jujur-jujuran ya, ini kan ini kan skala warung kopi aja menurut saya, ya kan? Iya. Skala warung kopi. Nggak menjadi sebuah hambatan. Hambatan yang berarti lah. Kalau secara finansial sebenarnya ibarat anak SMA pun bisa. Bisa. Mungkin yang membedakan, makanya ketika kita bisa membuktikan terhadap bukan orang lain, membuktikan terhadap diri kita bertiga sendiri bahwa kita bisa istiqomah sampai 22 episode itu sebenarnya ya kita layak bangga terhadap diri kita sendiri gitu. Dan menjadi ini ya Mas ya, rembug kopi ini menjadi pioner, salah satu power juga. Nah, power media, di mana media ini kan juga mempunyai power. Power media ini juga sangat istimewa. Terbukti dengan liputan jenengan saja ya hanya berdurasi 1 menit bisa menggemparkan. Tapi sebenarnya ya menjadi ke arah lebih baik karena kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan siapapun di Gerabak ini, sebenarnya cara-cara seperti itu kan yang terakhir kita pilih kan. Jadi bisa sih kita tinggal laporkan ke pihak yang berwenang kalau memang tahu kan gitu ya. Nah, yang seringnya itu kita tertutup informasi atau mungkin kita yang harus banyak belajar. Kita nggak tahu nih harus ngadu kemana. Contoh mungkin yang kemarin mungkin kita bisa menengok dikit lah ke Facebook lah ya yang cagar dan sebagainya yang menjadi pantauan dari teman-teman ini. Itu kan jujur kalau media sosial ini beda dengan mungkin kita yang memang sudah sedikit banyak belajar tentang etika jurnalistik. Kan kita belajar. Jadi kalau yang misalnya teman-teman di media sosial itu kan segala sesuatu yang menurut dia salah atau menurut dia itu di matanya satu sisi kurang sreg, itu pasti akan diposting dengan caption yang membabi buta dan diksi-diksi yang akhirnya malah menyudutkan seseorang. Nah, kalau kita kan tidak bisa seperti itu. Kita harus imbang, kita harus ada di tengah-tengah. Termasuk pemilihan diksi-diksi ketika nanti di 2024 ini kan kita juga mau nggak mau kita terlibat, orang kita sudah punya hak pilih dan dipilih. Kan menarik. Kembali ke situ. 2024 di rembug kopi ini. Karena apa? Seperti yang sudah saya omongkan tadi, akan lebih memanas. Kita ngomong 24 dulu nih. Kita ngomong 24 karena di rembug kopi ini selain kita ngobrol-ngobrol, kita juga ada bobot sedikit jurnalistiknya. Menguliknya. Gerabak. Dengan segala polosinya, dengan segala yang ada, lapisan masyarakat Najen juga secara heterogennya ya. Dan intrik-intriknya. Jadi kelucu-lucuannya juga. Lucu-lucu tokoh-tokoh masyarakat yang nggak mau hadir di sini. Kita ngelihat ke situ, Mas. Ya 24. Seperti kontestasi nasional ini. Bagaimana sih pandangan tim kreatif ini, hostnya dua-duanya juga dari julu keker sampai bintitan. Bagaimana 24? Arahnya mau kemana nih? Mas Juju dulu. Mas Juju, gimana? Ya kalau kita arahnya kita tetap lanjut terus nih. Secara pribadi dulu nih. Pandangan nih. Secara pandangan umum nih. Pileg maupun pilpres nih. Ya, pileg maupun pilpres. Ya, tentu saja kalau saya pileg sama pilpres sudah punya pilihan sendiri. Tapi harapan saya
apa yang terjadi di daerah seperti daerah kita seperti ini, pileg terutama ya, itu juga memandang bahwa forum-forum atau kanal Rembu Kopi seperti ini bisa menjadi sebuah media nih, penjembatan. Karena apa? Di era sekarang, era digital, ini kemudahan untuk menyampaikan ide-ide gagasan atau ke depannya dan sebagainya, visi misi mereka, ya kan, terutama ya ke Gen Z sekarang. Itu kan sudah lewat media-media seperti ini sistemnya gitu. Manual sudah nggak mau, analog saya kok mau. Kalau apa ada undangan ngumpulin di satu tempat kayak gitu kan sudah bukan sulit. Iya, udah bukan zamannya lagi gitu kan. Jadi itu bisa salah satu media yang efisien sih menurut saya. Efisien tapi lebih penyebarannya lebih maksimal ya. Paling pandangan saya sih seperti itu ke depannya gitu. Dan tentu saja buat calon-calon legislatif nih, terutama yang inilah yang dapil mengincar suara di kita. Dapil 4 ya di sini ya. Ya tentu saja tetap harus berkontribusi untuk saya melihatnya gini. Untuk kontestasi di 2024 itu saya cuma berharap siapapun yang ada di lokal kita, terutama di Dapil 4 itu, baik Secang, Gerabak maupun Ngablak, itu benar-benar berkontribusi untuk masyarakatnya atau kantong-kantongnya. Sementara ini yang menjadi caleg, yang sudah menjadi caleg, itu belum berkontribusi apa-apa loh nang Gerabak, opo jajal. Sing wis jagong, bahkan akan 3 periode, itu sudah berbuat apa? Belum berbuat ya itu. Ini untuk pribadi saya, itu yang untuk pribadi. Kalau yang untuk umum, harapannya mereka-mereka itu yang besok ikut konsestan atau si konsestan itu belum hadir di sini, maparkan visi-visi. Sesuk nek upama aku ora nglakoni iki sak wayah-wayah aku tak medun saka dadi anggota dewan. Aku pengen dia punya kontrak politik seperti itu. Jadi orang yang sekedar lebih dipatenkan. Iya, orang yang sekedar dene iki gomong-gomong berapa orang. Wah, iya, orang yang sekedar aku iso tuku swara, bayar 20.000 kanggo 5 tahun, lebar kuwi ora ditileki. Ya kuwi wis mangan apa urung, anake sekolah pora, do kaliran pora, do sehat pora, ora do ngono. Ning itu non sewu. Itu memang pragmatis, itu sudah kita lalui dan kita tuh sudah dijejeli beberapa tahun yang lalu. Tapi itu juga mungkin mindset mereka, artinya mereka itu calegnya atau masyarakatnya? Oh iya. Calegnya terhadap pemilih. Iya. Bahwa memang masyarakatnya masih seperti itu. Mungkin seperti itu. Gelem dituku. Nah, mungkin seperti itu. Jadi pola-pola itu masih dilanggengkan sampai sekarang. Maksud saya dilegalkan ya. Maksud saya itu begini, kedepannya berpolitik. Betul. Kedepannya apakah pola-pola pikir seperti itu masih sejalan dengan yang kata-kata dengan edukasi tadi. Iya, edukasi. Edukasinya di mana gitu kan. Itu yang saya pengen jadi garis bawah ya itu. Iya. Ya, edukasinya di mana? Mungkin artinya seperti ini kalau menurut hemat saya. Ini agak serius nih. Kita nggak boleh keselio lidah. Artinya dalam beberapa, kalau kita bertiga mungkin udah melewati beberapa pileg ya Mas ya. Udah beberapa kali nyoblos lah masuk ke Tobong itu udah mungkin yang lurah juga udah pernah sama dengan pemilihan RT. Itu memang dilematisnya adalah ketika beda ya, dilematisnya itu kembali ke mungkin aku sama Bang Andi maupun sama Mas Juju mungkin berbeda ya pilihan. Kalau pilpres mungkin beda ya, maupun pileg juga mungkin berbeda karena kita melihat dari sosok, visi misi kosek lah nek menurut aku. 12 Mas Adam, Mbak Ini. Nah, ketika kita sudah melihat dari sosok ini kan, sosok dikenal maupun tidak ya, sosok dikenal ini kan kita punya rekam jejak. Track record. Baik positif maupun negatif. Nah, kalau orang yang secara figur, ketokohannya ini juga kita belum kenal, sebenarnya gampang. Kita cari aja di Google atau rekam jejak, dia punya media sosial enggak? Nah, apa yang sudah dia lakukan di media sosial itu menunjukkan kecerdasan dia, menunjukkan intelektual dia, sampai kemudian ketika jadi ya, itu dia kan akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diusung mewakili kita. Sebenarnya simpel gitu loh. Karena gini, kalau aku misalnya dengan misalnya, aku udah tahu nih rekam jejaknya. Oh, dia memang dari kecil tuh kayak gini gitu.
Dia benar-benar tahu. Terus ketika kita remaja kita kenal, oh dia pernah nolongin aku dalam sebuah peristiwa yang ini kan menjadi patokan bahwa dia kesatria. Kemudian ketika dia dewasa, oh dia pernah ini nolongin aku, bukan hanya sekedar tolongan, tapi dia pernah berbuat di masyarakat apa gitu. Karena ini kan nggak mudah ketika menjadi sebuah wakil rakyat yang membawahi 3 kecamatan yang tentunya balik lagi polisinya akan banyak. Itu permasalahannya kan entah dari ya udah kita lihat aja lah, entah dari pertanian, belum nanti dari kami menuntut industri kreatif harus muncul. Mas Jujut sebagai seniman juga ini, nanti teman-teman yang dari musisi juga pengen diayomi dan sebagainya. Itu nggak bakalan bisa kita jadikan seorang itu anggota legislatif itu Superman kan nggak mungkin. Tapi minimal kita nih mewakili industri kreatif juga minimal diperhatikan. Walaupun mungkin tahun ini belum dikasih perhatian. Tapi mungkin Mas Cucu sebagai seniman yang udah malang melintang ataupun sudah memberikan banyak coretan dalam sejarah kreatif, minimal ada apresiasi. Misalnya seperti itu. Belum nanti kembali lagi ke para pelestari budaya, lapisan masyarakat yang lain, dari alim ulama juga seperti itu. Ini kan penting. Iya. Semua sisi itu harus itu loh maksudnya tercover ya. Tapi kan kita tidak bisa melihat, bahkan mungkin ya Presiden Jokowi aja bingung toh. Awang kabeh jaluk nong burine nong pundake kabeh. Tidak mungkin. Tetapi ada sebuah upaya. Satu aja, mendengarkan dulu. Ditampung, kalau bahasanya nanti kita tampung dulu. Proposalnya taruh aja deh di situ deh. Tapi artinya masyarakat sebenarnya cuma butuh perhatian. Bukan hanya perhatian ketika artinya sekarang berpesona, enggak. Tapi ketika pun sudah jadi, ada ini. Dan saran juga ada. Ketika yang memang dia sudah bermain di jalur itu, kalaupun dia tidak jadi, harusnya 5 tahun ke depan dia harus lebih banyak berbuat introspeksi diri, harus lebih berbuat supaya di 5 tahun ke depan dia sudah mendapat simpati. Dan satu, dia sering-sering deh bikin jejak digital yang baik. Nah, dan itu bisa di-setting. Bisa banget. Saya belajar tentang itu. Tetapi ketulusan dari seseorang, masyarakat akan mengingat. Ini yang paling penting menurut saya. Dan saya belum melihat, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa si A, si B ini dengan rekap jejak yang seperti yang kita inginkan malam ini, tapi minimal ada ini ya. Itulah metode ketika memilih seseorang itu, kalau memang merebut simpati masyarakat. Misalnya yang tadi dibilang Bang Ade, incumbent seperti apa? Malah enak dong. Enak kalau incumbent karena dia sudah mempunyai gelar sebagai anggota dewan. Dia tinggal menunjukkan hasil ataupun kinerjanya soal ke pendidikan, soal ke masyarakat dan sebagainya. Nah, kalau yang masalahnya mana menurut saya yang paling berat itu masalahnya caleg-caleg newcomers ini. Newcomers ini yang memang dia harus merebut simpati masyarakat ini. Ini di luar itu di luar yang kita bicarakan non teknis ya. Artinya serangan fajar dan sebagainya itu sudah bullshit lah, terserah mereka lah. Kita pura-pura tutup mata. Tapi lebih banyak itu. Artinya ketika Mas Jojo bilang bahwa manfaatkan platform digital untuk lebih mendekatkan ke generasi muda dan swing voter. Karena gini, pemenang dari pemilu 2024 dari beberapa artikel yang saya baca itu pemenangnya adalah anak muda dan swing voter. Artinya swing voter orang yang tidak masuk dalam mesin partai dan di luar dari jangkauan mereka. Terus kemudian anak-anak muda yang mulai baru mau mengenal politik, kemudian apatis terhadap politik. Ini loh pemenang. Tapi apakah dua dari ini sudah digarap dengan baik di luar mesin partai bermain? Kalau digarap saya belum melihat. Nah, kita tunggu aksinya. Perhelatan apa? Iya. Bagaimana turunkan harga untuk deal CB begitu mungkin ya. Nah, yang pasti gini aja. Nah, untuk 2024 ini kan juga untuk konsensasi setelah 2024 Gerabak sendiri kan juga ada konsensasi untuk lokal. Itu Gerabak 2026 ganti kades. Nah, itu perlu diingat loh itu. Itu acara 2025 2026. 2026 dari di 2025 akhir mungkin di Oktober mungkin kalau akhir tahun nanti di awal tahun kita di kontestasinya. Iya, itu di 2024 secara nasional lebih panas lagi sambil di kopi dulu Bang Andi. Iya, siap. Yang jelas kita itu butuh perubahan-perubahan yang signifikan. Iya. Karena ini 26 ya kita rembuk. Ya, kita rembuk 26 lebih kita fokus lagi satu titik lokal. Gerabak. Iya.
2026 kalian sudah siap? Bagaimana pandangan Bang Andase? Ya, 2026 figur seperti apakah yang diharapkan masyarakat? Harapannya gini nek untuk 2026 untuk kontestasi 2026 acara ganti kades itu nek menurut saya tetap kudu ganti kok. Jadi dua periode kades sekarang ini itu udah ngono perubahan Gerabak itu. Saya 45 tahun hidup di Gerabak itu yo biasa-biasa wae. Dia ono perkembangan karena ada anggaran, tidak karena kebijakan. Menurut saya besok 2026 itu Gerabak itu ganti kades. Bukan karena ada ide-ide baru. Orang ide baru, karena DNA ini seakan-akan dia menutup ini hiring itu ditutup gitu loh. Jadi keluhan masyarakat dia itu tidak memfasilitasi, makanya timbullah Rembo Kopi. Kami sih merasa nggak ada kanal untuk ngobrol diskusi ya. Iya, diskusi. Karena ya, yang melibatkan interaksi masyarakat dengan pemerintah terkait seperti ya. Dan itu dirasakan banyak lapisan kok itu. Dirasakan banyak lapisan. Baik perangkat sendiri yang di bawahnya juga seperti itu mereka ininya. Jadi saya melihatnya pemerintahan desa di 2023 ini atau kita ke belakang lah, periode ini kan kesannya tidak ada perkembangan ya untuk Gerabak ini. Saya kadang merasa gimana ketika kita itu berada di desa-desa lain, untuk perkembangannya itu sangat pesat sekali. Sedangkan Gerabak sendiri sebagai etalase kecamatan Gerabak itu nggak ada pergerakan. Iya, ini kan termasuk ibu kota kecamatan Gerabak itu. Tapi apa yang terjadi di masyarakat ternyata nggak ada perubahan. Jadi kalau besok yang akan menggantikan kades yang sekarang menjabat itu kalau kelas 11-12 mending rasa nyalon gitu loh. Harus punya ide, punya gagasan mengakomodir masyarakat dan sebagainya dengan segala potensinya. Orang jangan sekedar meligi gini melakukan amanat itu enggak, harus punya trik, harus punya keberanian kan gitu. Gimana sih? Figur itu mesti sadar bahwa masyarakat yang mereka bawa itu tuh bukan masyarakat yang apa ya, bodoh-bodoh. Masyarakat yang cerdas kayak gitu. Jadi untuk kedepannya kita butuh sosok-sosok yang visioner itu. Jadi kalau jujur, baik itu pasti ya, itu pasti. Tapi untuk memajukan sebuah daerah harus dibutuhkan figur-figur yang visioner dan berani. Itu harus ada itu, kalau enggak kira-kira nih yang muda setengah bayar atau tua nih? Bang Ande dulu. Oh, banyak pilihan. Ya, saya kita kan gini ya. Kita ada Gen Z ini, banyak nih kita. Di Gerabak sendiri saya kebetulan jalan-jalan lihat Gen Z ini sekarang sudah apa ya? Segala lapisannya sudah merasuk semua ada. Jadi kemudian di menengah, kemudian di generasi tua dengan heterogenitasnya. Iya. Nek menurut saya untuk kontestan di 2026 aku lebih cenderung ke yang nom-noman. Orang kudu ndek bojo apa-apa kok ternyata. Pak Prabowo kan udah bojo yo nyalon presiden. Nek menurut saya ojo ketuan. Pak Bupati dulu juga. Ya, Pak Bupati, Pak Singgih. Ya. Nah, itu juga orang di bojo yang nyatanya bisa memimpin kan gitu. Yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Di sisi usia sudah masuk. Iya, biyen tua wis tahu, enom ya wis tahu. Aku pengen lebih muda lagi. Harapan untuk kedepannya muda lagi dengan berharap dengan pola-pola yang pola-pola sing enom itu dia tuh punya jiwa gambling yang lebih tinggi, di mana dia dengan sebuah emosinya dia akan menampilkan gagasan-gagasan itu akan lebih berani daripada non sewu dari tengah ke atas dia aja takut-takut gitu loh. Karena apa? Kalau kita bisa melihat di sini dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang satu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, itu sudah dilakukan sekarang ini. Yang kedua, mengangkat dan memperhatikan perangkat desa. Di situ juga ada lagi memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Nah, ini ada beberapa aset desa yang masih kabur. Atau bahkan di sini pengelolaan yang bagaimana? Bukan berarti mengelola kayak ibaratnya bengkok itu dilakoni dari desa tuh enggak. Harusnya itu kan disosialisasi ke masyarakat dan masyarakat yang memutuskan, tidak boleh menjadi lagi penyelenggara pembangunan. Ada hak untuk tahu juga. Nah, lalu seperti ini kan menurut saya penting. Kanal-kanal yang mengkomunikasikan
dengan masyarakat. Itu yang kita tidak pernah ada ya. ada ruangnya ya. Gitu ya. Ya. Itu pandangan Bang Ande yang muda. Mas Juju ya, ini yang lebih senior nih. Kalau saya figur-figur nanti yang mau kedepannya itu mau maju, ya kan? Di mana ya? Jadi dari 3 ini tetap di paling muda atau yang setengah? Kalau masalah usia saya kok tidak begitu mempertimbangkan. Dari memang arep sapa wae, tapi benar-benar memajukan Gerabak. Artinya ada syarat-syarat tertentu bahwa mereka mesti sadar mereka itu membawai masyarakat yang cerdas sekarang. Warga-warganya itu cerdas. Kayak gitu ya. Nah, nggak ada pengaruh berarti ya. Iya. Nggak ada pengaruh. Jadi mereka mesti berpikir kedepannya itu membawai warga yang cerdas-cerdas itu harus memiliki visi orangnya yang jelas dan yang jelas itu komitmennya ya itu bukan sekedar bener-bener itu bukan sekedar iming-iming di depan. Jadi secara kompetensi dia juga harus teruji. Dari jurnalistik. Oke, jadi mungkin hampir sama lah ya. Bahwasanya ya untuk sekelas Gerabak yang kita bilang menjadi etalase kecamatan dan bla bla itu ya pikir ya harus ada sosok yang memang benar-benar ya setengah dewa lah. Baik dari mental, baik usia nggak ada masalah ya berarti. Ya kalau usia sih relatif lah ya. Relatif ya. Artinya tapi juga mungkin dari latar belakang pendidikan maupun latar belakang pengalaman birokrat itu penting sih menurut aku, karena juga tantangan mungkin hari ini seperti ini mungkin di 2026 beda lagi mungkin ya. Dunia digital juga semakin menggila, kemudian ya ini kan yang seorang pemimpin juga harus benar-benar ya menunjukkan bahwa Gerabak ini memang benar-benar bukan sembarang, artinya ya Gerabak orang sepele kan dia sepele. Oke lah. Oke, seperti itu. Ya. Indonesia, Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Gerabak dengan segala polisinya, dengan segala hiruk pikuknya, baik politik maupun ekonomi, sosial budaya, bukan sepele. Demikian Rembu Kopi, kita kembalikan hostnya ya Mas ya. Ayo, penutup semua hostnya. Monggo Mas Ade, saya tak di sini lagi. Yo rasa. Ayo kok ben aku ora apa-apa kok. Jadi untuk kali ini memang obrolan ini kan yo ben simpang siur. Sebenarnya aku tuh pengen saja nih Mas. Jadi saya sama Mas Jutek ini, saya juga pengen jadi narasumber saja nih. Yang menanyakan itu saja nih kowe urip nang Gerabak kuwi. Kowe merasa terayomi enggak sih di desa? Aku pengen ono sing takon ngono, aku pengen harus jawab gitu loh. Tapi sementara ini yang berkompeten tanya-tanya itu tuh ya wedi. Sama nek ora gak surat sesuk nang kelurahan, sama do wedi. Itu nanti nunggu aja ke episode berikutnya. Kita mesti nyari kesatria yang teruji ya, untuk sing ojo cimen-cimen. Nah, itu sementara ini orang yang berkompeten yang sudah kita sambangi ke rumah-rumah beliau dengan berharap. Saya malah jadi nggak yakin orang-orang Gerabak itu kok orang di mental sing konon katanya mereka gitu. Berpotensi yang konon katanya dia tuh ngerti sakabehane baik dari kecil sampai besar. Iya. Tapi ketika dia dihadirkan di sini sebagai narasumber yang harus membeberkan sesuatu yang mereka ketahui, ternyata dia nggak mau gitu loh. Itu mungkin apa takut orang kayak stempel Pak Lurah apa gitu loh. Nah, atau mungkin jangan dia kebagian roti gitu. Nah, sekarang aku gitu. Jadi orang-orang yang bahasanya sekarang kan gitu. Iya, orang-orang yang cok wedi-wedi itu samare biyen ki sakjane dekne oleh rakyat tuh kecipratan ning sithik gitu kan. Njur sekarang dekne ibaratnya nun sewu gawe gendu-gendu gitu loh. Iya. Tapi ketika dia diajak mintai statement untuk hadir di sini untuk menerangkan sesuatu halnya, dia kadang jarang yang berani. Nah, itu ngopo gitu loh. Saya juga mau bertanya kepada masyarakat, apakah nggak mau memanfaatkan media Rembu Kopi ini membuat sebuah citra masyarakat Gerabak itu secara SDM itu ben lebih unggul gitu loh. Ben mereka tahu karena kita kita tuh jujur aja Gerabak itu nggak punya kanal di mana pemerintahan desa Gerabak itu iso memberikan informasi web yo ora duwe. Ha sing wingi Pak Jutek itu lucu meneh. APBDes iso kok kalah karo Expo jajal. Saiki APBDes Gerabak itu ora dipasang lho. Kalah karo Expo. Apa pentingnya Expo jajal? Bannernya itu. Iya, bannernya kan ora dipasang.
Kok mosok banner APBDes kalah karo Expo? Kan sebenarnya yang mengakses APBDes itu masyarakat yang penting. Ora Exponya. Ah saiki kudune Expone cetel wong wis bubar to. Ya. Ganti APBDes pasang meneh kudune kok. Ya, Aku ora itu sebenarnya diakses masyarakat tapi ndi? Pemerintah desa penyelenggaraan ya, itu aneh ora. Bagian dari nanti kita memberikan masukan. Iya, lah itu. Ya orang berkompeten kok ngopo ngono lho. Cocok lu Bagaimana dengan host Mr. Boss kali ini memasukkan? Nah, tunggu akan saya baca kembali. Kapan episodenya? Tunggu saja. Demikian Rembu Kopi malam hari ini. Ambil baiknya, buang yang nggak baik. Tetap berpikir positif, jadikan dapat lebih amazing. Ngono kuwi. Jangan deh.